Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berilmi fardhatun ala kulli muslim. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah untuk bermajelis ilmu pada hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, ilmu, pemahaman yang lurus dan kemampuan untuk mengamalkan, sekaligus diberikan kemudahan, kemampuan untuk mendapatkan dari tahu, paham, mau sampai dilanjutkan peduli dengan dakwah. Dan yang mau berdakwah itu orang-orang pilihan, orang-orang khusus, yang dijadikan tentara, atau melanjutkan tugas dari para nabi, melanjutkan tugas dari para rasul, untuk menegakkan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar perintah orang tua, tuntutan pondok, berdakwah, tapi merupakan pilihan, sekalipun sudah lulus pesantren, kalau Allah tidak memilih dia untuk berdakwah juga sulit. Sekalipun sudah diperintahkan oleh orang tuanya untuk berdakwah, diikhlaskan anaknya untuk diwakafkan kepada Islam, namun tidak sedikit yang bertolak belakang harapan dari orang tuanya, tidak terwujud. Oleh karena itu patut kita renungkan bersama, mengapa Allah tidak memilih saya umpamanya. Mengapa Allah tidak memilih antum untuk berdakwah? Nah, ini pertanyaan yang berat jawabannya. Jadi tidak semata-mata berdakwah itu atas keinginan diri sendiri, orang tua, pondok, tapi juga atas pilihan dari Allah. Mau gitu. Bahkan sampai bahagia, menjadi dai, bahagia menjadi mubaligh, bahagia menjadi ustadz. Itu jalan hidup, Lebih jauh lagi memang hakikat hidup perjuangan. Menjadi pejuang, baik di sekolah formal, guru pejuang, ustadz pejuang, atau non formal di masyarakat menjadi dai. Sebagai sebuah pilihan, memiliki akal sehat,
memiliki hati yang salim, selamat, memiliki iradah, mau berjuang, mau berdakwah, itu merupakan nikmat, ya, merupakan anugerah dari Allah yang tidak semua orang diberikan. Hidayah secara umum bisa jadi paham tentang ilmu agama, tapi pahamnya itu berhenti pada pemahaman saja, tidak mau berdakwah. Ya. Nah, karena itu materi kali ini pada dasarnya semua pendidikan ya sama, ya. Menyeru supaya santri mat'unya beserta didiknya untuk bagaimana beribadah, bagaimana mentauhidkan Allah, sama. Bahkan itulah esensi kehidupan, ya. Bertauhid, ta'abudiyah, ya. Beribadah, ubudiyah. Yang lainnya itu lengkap saja, ya. Pendukung saja. Yang pokok bagaimana hidup ini memperjuangkan agamanya. Kalau sudah menjadi pejuang, Allah mesti tolong. Pertanyaannya, guru yang kesulitan menghadapi santri, apakah dia guru pejuang apa bukan? Ustadz yang berdakwah apa betul-betul dia berjuang atau punya niatan lain, ya? Dan tidak berarti kalau santrinya sedikit atau umatnya sedikit, yang di jamaahnya maksudnya patuhnya cuma sedikit, itu bukan berarti gagal. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh, ya kan, alaihissalam berdakwah 950-an tahun, 900 tahun lebih. Umatnya berapa pengikutnya? Puluhan, ya. Setahun satu, apa 100 tahun satu. Apa kita kuat gitu. Santri satu pondok 15, udah banyak. Satu angkatan, ya, 50 dari banyak berbagai program. Bukan ukurannya jumlah, tapi ukurannya proses, usaha dan perjuangannya, ikhtiarnya dari para guru, ya. Itu para santri, antum bersyukur, ya, bisa sejak dini paham gitu. Kualitas, ya, diri ditempa dengan ilmu, ya, ilmu. Selain itu tentu diawali dengan adab, dengan iman, ya, ilmu, amal. Salam dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, materi daurah dai Dewan Dakwah tahun 2010 di Kota Metro di Pemkot, ya, waktu itu, ya. Alhamdulillah bisa hadir selampung itu. Mengapa kita harus berdakwah, ya, para santri? Hidup ini kalau enggak untuk perjuangan, untuk apa? Kehambaan seorang pecinta ilmu itu begitu. Ya, tentu ilmu sebagai dasar untuk berdakwah, ya. Setelah itu kan ya harus disampaikan, gitu. Ya. Mengapa kita harus berdakwah? Al-dakwah al-islamiyah, pentingnya, ya, urgensinya, dan tanggung jawabnya, ya. Siapa yang bertanggung jawab itu? Dakwah Islamiyah ahammiyatuha
wa mas'uliyatiha tuha. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengetahui pentingnya. Hadis Nabi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul qaimi fi hududillah wal waqi fiha kama sariqaumin istahamu ala safina sura ba'duhum a'laha wa ba'duhum aswalaha wa kana alladziina fi aswaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum qalu law anna qarabna fi nasibina farqan walam nu'dhim man qaum fawqana fa in tarakuhum wa maradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Rawahu Bukhari. Alhamdulillah, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang teguh, ya, hululillah, menjaga hukum-hukum Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melanggarnya, ya, seperti satu kaum yang sedang berada ya, satu kaum, sekelompok orang yang berundi larangan-larangan tersebut, larangan-larangan, berebut kesempatan untuk naik perahu. Jadi kita ini bercampurnya orang yang ahli ilmu, ahli maksiat, ahli ibadah, lengkap di situ, diumpamakan sedang naik perahu, sedang naik perahu. Di situ ada orang ahli maksiat, ya. Di situ ada orang ahli ibadah, ada orang alim, lengkap di perahu itu. Kapalnya itu pastinya apa? Karena banyak penumpangnya, kapalnya apa? Bertingkat-tingkat. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Maka sebagian dari mereka mendapatkan tempat di bagian atas. Ya, dari para penumpang itu ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di dek, umpamanya di bawah dek, bagian bawah kapal. Nah, para penumpang yang berada di bawah, kalau memerlukan air, najib di bawah, tengah anak, atasnya siapa? Zukamnya. Najib perlu air, bagaimana najib? Najib, para penumpang yang memerlukan air harus rela menuju atas, naik ke atas bersusah payah untuk mendapatkan air, gitu. Akhirnya dengan naiknya ke atas itu, ya bisa jadi mengganggu, ya, mengganggu yang ada di tengah, ya. Dengan bergesernya dari bawah ke atas, nggak apa-apa, ya, mengganggu. Lantas mereka para penumpang berkata, karena ganggu itu, karena payah itu, seandainya kami lobangi tempat duduk kami, satu lubang saja tuh, jadi dia tidak ke atas najibnya ini, maka kami tidak usah lagi mengganggu para penumpang di atas. Yang di tengah, yang di atas keganggu. Kalau begitu punya pikiran, bolongin aja itu dinding kapalnya, biar bisa dapat air tapi tidak mengganggu yang di atas. Gimana itu? Nah, cilakanya apabila para penumpang lainnya, ya, mencegah tangan mereka dari upaya melubangi kapal, niscaya apa? Aman.
seluruh penumpang. Apabila penumpang lainnya membiarkan, anak suka biarin aja Najib bolongin. Nah, gimana? Apa yang terjadi? Semuanya akan celaka, tenggelam, hancur karam, hancurlah kapal itu. Seluruh penumpangnya tenggelam. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah perumpamaannya dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar, merintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kalau tidak dilakukan, yang najim ini tadi, yang bolongin itu kemaksiatan maknanya, kemungkaran. Jadi bolong itu ibaratnya mulai dari ada 72 dosa. Insya Allah. Gimana kita ngitungkan, ngeceknya itu? Di checklist. Syirik, ya, dan segala turunannya. Yang namanya perdukunan, yang namanya berhala, jimat-jimat. Bagaimana itu? Itu nomor 1 moyangnya dosa. Itu seperti melubangi tadi itu. Maknanya kalau di daerah kita banyak kemusyrikan, lubangnya berarti apa? Banyak. Iya kan? Syirik, sihir, wah, perdukunan banyak juga. Sulap yang mengandung sihir. Apa itu? Hipnotis pula bisa mengandung sihir. Semua yang itu kategorinya perkara gaib, dia mengaku mengerti hal-hal yang metafisika, hal-hal yang irasional, tapi ditampakkan kadang-kadang dalam bentuk pengobatan, kadang-kadang dalam bentuk kesaktian, bahkan uragan sihir. Belum lagi uququl walidain, apa? Di antaranya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu yang besar-besar. Kalau ada di tiap rumah, berarti alangkah banyaknya bolongan umpama kapal tadi itu. Belum lagi riba, belum lagi apa? Membunuh sekarang itu. Sangat mudah orang menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Padahal kisos, nyawa balas nyawa itu. Mencuri, gak karuan. Ya, sampai sekitar 70 dosa besar Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Nanti kalau kita mau bahas itu lama sekali. Meninggalkan sholat yang kaitannya perintah, ya, tidak melaksanakan sholat, ya, tidak membayar zakat, belum lagi berzina, lebih jauh dari itu LGBT. Terlalu banyak itu lubang-lubang itu. Siapa yang mau memperingatkan? Siapa yang mau menutup, umpamanya ditutup lubang-lubang itu? Ya, tadi di awal ya, Mbak Ana, Mbak Ida, bahwa pilihan loh ya orang yang mau berdakwah itu. Bukan hanya dia diperintah bapaknya mondok langsung jadi ustazah. Gak berarti di situ. Allah memilih dia atau tidak? Iya. Karena sama perlakuannya, orang tua nyuruh, pondok nyuruh, tapi nggak juga berdakwah. Ya memang Allah nggak pilih. Nah itu yang kita perlu risau. Mengapa Allah tidak memilih saya atau kita untuk berdakwah? Jelas seperti itu banyaknya, ya, kemungkaran itu. Karena urgensi dakwah, ya. Dakwah sebagai kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kalau dikomparasikan dengan teori kebutuhan menurut Abraham Maslow? Kebutuhan pertama makan, ya. Kita kebutuhan pertama dakwah. Dan itu kalau kemudian dakwah tidak tegak di bumi Sukarame ini, di Bandar Lampung ini, sangat mungkin apa? Azab demi azab akan Allah turunkan dengan segala variasi macam azabnya. Dakwah sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan. Dakwah al-Islamiyah
daruratun basyariyah, kebutuhan yang mendasar manusia. Kalau tidak karena dakwah, mendinglah Allah panggil kita, umur kita dicukupkan, itu lebih baik berhenti. Ini ya. Dakwah sebagai kewajiban syariah, dakwah al-islamiyah fardhatun syar'iyyatun, kewajiban syar'i. Dan tidak lain pasti tadi itu di antaranya hadis itu. Nah, memang umatnya manusia lahir bagaimana Ustaz Jabri? Lahir pasti dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, bodoh, jahil. Orang bodoh ini susah diajak ngomong, pokoknya ngotot biasanya. Dan banyak perilakunya yang menyimpang. Ya. Kenapa dakwah merupakan kebutuhan dasar kita? Keinginan kuat masing-masing kita untuk terjauhkan, terhindar dari azab, selamat dari azab. Al-ibti'adu an azabillah, jauhkan kita, selamatkan kita dari azab Allah. Apa ada yang yakin selamat dari azab? Apa ada yang yakin hari-harinya bebas dari dosa? Maksud ya, kita yang berupaya selalu menuntut ilmu, ya, berada di lingkungan yang islami pun tidak selamat, tidak ada jaminan selamat atau terhindar dari azab atau terhindar dari dosa. Dari dosa itu nanti bisa menjadi azab. Apalagi kalau kita lihat umat yang hari-harinya kerja, urusan keluarga, urusan pribadi, urusan hobi, ya, tidak pernah sedikit pun memikirkan urusan ilmu, urusan dakwah, majelis ilmu, enggak ada. Apa biasanya disebut kalau hari Senin sampai Jumat atau Sabtu hari kerja, ya sibuk kerja, sibuk kerja. Kalau sudah hari Minggu, hari libur, sibuk liburan, weekend. Lalu kapan? Kalau setiap pekan demikian terus, kapan mau menuntut ilmu? Wajib. Bukan kuliah. Kuliah itu belum tentu menuntut ilmu. Apalagi kalau dicek ilmu fardu ain tidak diajarkan. Ya itu kan cuma supaya dapat ijazah dan supaya bisa bekerja. Enggak ada urusannya dengan agama. Iya kan? Kuliah yang dilakukan itu kan hanya itu, perintah orang tua memikirkan supaya nanti bisa punya pekerjaan yang hidup lebih baik daripada dirinya. Kurang-kurangnya begitu. Syukur-syukur punya status jabatan tinggi. Karena syaratnya harus sekolah atau kuliah itu tadi, maka dibiayai itu anak-anaknya untuk kuliah. Tapi apakah itu niat yang benar menurut agama? Keliru. Atau tujuan utama daripada anak itu lahir di dunia ini itu apa? Program utama orang tua kepada anak, supaya anak-anak ini menyembah Allah. Belum tentu nanti sepeninggal orang tuanya anaknya masih terus Islam, kalau tidak punya akidah yang, ilmu agama yang cukup, yang kuat, yang kokoh. Tentu. Ada korelasi berusia dengan kesucian jiwa
bagaimana mewujudkan apa? Hati yang suci, bersih dan berbuah apa? Khosyatullah. Iya, khosyatullah itu dilatihnya bagaimana? Miayu dilatihnya dengan takut azab. Rasa takut kepada Allah itu kemudian ditambah dengan tauhid asma wa sifat, ya, Abigali, bahwa Allah itu maha mengazab, gitu kan? Allah itu syadidul iqab, amat keras hukumannya. Ya, Bin. Jadi ketika manusia sudah mensucikan jiwa, tahu, ya, rasa takut kepada Allah muncul di antara turunannya Allah maha mengazab. Nah, kita tauhid nama-nama dan sifat Allah itu perlu untuk terus dikaji, ya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, ya. Amin. Jadi artinya apa? Program hidup ini jelas, ya, selamat, ya, selamat dari azab. Kemudian yang berikutnya ada dalilnya, wa makana Allahu mu'minan nasyukurun wa makana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun. Kenapa? Sebab mereka mohon ampun. Ini tadi di sebelumnya Allah maha mengazab. Innallaha syadidul iqab. Azab Allah sangat keras, syadid. Insya Allah amat pedih. Siapa yang azab? Allah akan mengazab orang-orang, ya, yang membiarkan kemaksiatan itu. Jadi yang kira dibiarkan, kita biarkan maksiat itu, kita dibiarkan Allah itu saja. Enggak, kita bisa diazab. Maka dakwah juga sebagai hujah. Apa namanya? Hujah itu apa? Dalil, bahwa bukti bahwa saya sudah peringatkan anak saya itu, saya sudah peringatkan tetangga saya itu, saya sudah peringatkan santri saya itu, murid saya itu, teman saya itu, orang tua saya itu, umpamanya menyuruh kepada kesyirikan, perdukunan, berobat ke dukun, misalnya itu sering, ya, lebih sering itu orang-orang yang ruqyah itu kenapa sampai ke dukun? Disuruh orang tua, nggak sedikit orang tuanya jahil, kata orang sembuh ke dukun itu, anaknya disuruh ke dukun oleh orang tuanya, ya. Oleh karena itu para santri ini bukan perkara remeh-temeh, ya. Bisa diazab kita ini kalau tidak mau berdakwah. Di dunia pun bisa, ya. Bagaimana azab di dunia? Kami bilang, manakala sama tadi, Ahnaf juga penghuni bagian penumpang atas mendiamkan Najib melobangi tadi. Apakah juga Ahnaf selamat? Tidak. Semuanya celaka. Apa ini? RT berapa ini? RT 7, LK1 ini ada perzinahan, banyak anak kos atau keluarga yang berzina. Kita biarkan Abdul sebagai ketua takmir. Apa yang terjadi? Allah murka, gempa bumi di Sukarame ini. Mau orang soleh, mau orang fasik, ahli maksiat, semuanya rata memperoleh atau menerima azab kembali. Itu nggak main-main, ya. Belum lagi di akhirat nanti, mengapa antum tidak memperingatkan? Ditanya oleh Allah itu. Ilmu sudah sampai
sarjana bahasa Arab, sarjana tafsir, sarjana dakwah ini, Mbak Ana ini. Fakultas dakwah, walaupun konseling kan dakwah juga orang supaya benar. Masuk fakultas dakwah. Mengapa dibiarkan? Tanya. Sarjana matematika aman ya? Oh, MIPA. Kenanya orang Islam juga yang MIPA gitu. Orang Islam juga. Ini agak mending ya, agak mending. Sarjana ini apa? Sains orang Islam juga agamanya. Sebenarnya ini bukan dibagi dipisah-pisah, hanya jurusan dakwah yang berkewajiban sama sebetulnya. Sama dalam pandangan Allah, manusia itu tidak dibeda-bedakan dari jurusannya. Maka dalam perkataan ulama itu, mengapa kok masih belum diturunkan azab di suatu daerah itu padahal sudah banyak maksiat? Itu karena ada orang-orang yang beristighfar, ya, yang tahajud kemudian merintih berdoa. Entah itu bisa jadi bukan ustadz, bisa jadi orang biasa di dalam pandangan masyarakat, tapi dia tulus ikhlas beristighfar. Itu ternyata menjadi apa? Pencegah turunnya azab. Wahum yastaghfirun. Allah enggak azab orang yang tukang istighfar. Ya. Tapi bukan ini menjadi apa? Alibi cuma istighfar yang enggak berdakwah. Ya. Apa bentuknya? Kalau enggak kuat buat lembaga dakwah ya menjadi bagian barisan ya, daiyahnya. Tapi tetap jelas harus ambil bagian kontribusi. Kemudian berikutnya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat lu'inal ladzina kafaru, orang-orang kafir dari Bani Israel dengan melalui perantaraan Nabi Daud ya alaihi salam, dan juga Nabi Isa alaihi salam. Yang demikian itu asbabnya apa? Asaw. Ya. Sebabnya apa? Asaw wa kanu, ya mereka durhaka, bermaksiat dan melampaui batas. Togo, melampaui batas. Bunuh, dosa ya. Mutilasi, melampaui batas membunuhnya. Parahnya lagi banyak beredar itu, sudah dia mencuri, merampoknya, dirampoknya ibu-ibu itu, diperkosanya pula. Kurang biadab lagi, dibunuhnya sekalian. Bunuhnya lagi, mutilasi juga. Dicincang. Terlalu ya. Jadi ini kejadian-kejadian terdahulu itu akan Allah kembali terjadi atau ulang kembali di masa zaman kita ini, di akhir zaman ini. Manakala apa? Pemantik sebab-sebabnya juga terjadi. Kalau zina merajalela juga akan turun azab, Umar merajalela turun azab, LGBT merajalela sudah ada likuifaksi, tanah bergerak, orang dibenamkan ke dalam bumi, ya. Banyak organ di kapal-kapal ya katanya ya. Lama saya nggak kemana-mana itu, dengar masih ada itu nyanyi-nyanyi biduan. Kalau kemudian Allah tenggelamkan di laut, ombaknya nggak bersahabat katanya, Allah berdaya menggerakkan. Sangat mungkin, ya. Lantaran apa? Masih maksiat, durhaka dan melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin wa aluhu lagi sama kanu yafalun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang. Nah ini tidak melarang tindakan mungkar. Ingkarul mungkar, tidak diingkari kemungkaran itu, tidak dijegahnya kemungkaran itu. Berarti apa? EGP ya, masa sebelum cuek bebek, tak peduli, tidak punya sensitivitas dosa. Ini dosa, jangan. Anak-anak nongkrong
Berawal dari apa? Ngerokok, main gaple di warung-warung. Kita biarin lama-lama bergeser. Minum tuak, minum minuman keras. Lama-lama bergeser itu nanti mencuri. Lama-lama bergeser bisa merampok, bisa berzina. Kita biarkan saja itu. Ya, itulah yang menjadi sebab ya terjadinya azab. Kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau amal ma'ruf damai ya, damai. Orang diajak ibadah damai. Nahi munkar ini kapan kita sudah, kalau kita jadi orang hasan, baik ya, jadi orang soleh, baik aman. Tapi kalau kapan bergeser, jadi musyrik, bergeser jadi muhsin, dalam konteks merubah takdir, yang namanya mahasiswa ini perilakunya, bawaannya males, kita merubah itu supaya energik, semangat. Masjid yang awalnya tidak rapi supaya rapi. Mulai kapan kita kemudian lakukan itu akan mendapatkan permusuhan, ya, akan terjadi apa? Konflik, ya. Bahkan setan pun kalau sudah kita berniat untuk memperbaiki umat, nah udah langsung berhadapan-hadapan dengan setan. Segala cara kemudian setan itu akan memberikan atau meluncurkan serangannya, mengadu domba, ya, supaya hati-hati antar guru ustadz ini ribut, ya, dengan yayasan ribut. Intinya dakwahnya jadi berhenti. Itu tujuannya. Ini tadi Mbak ini ya di Mbak Najwa, baik takut jam 7.15 dijaga. Bukan Mbak Najwanya, bukan, ditunggu anak TK, belum dibaca berarti belum. Maksud saya kan dari 15 sampai ini ganti 3 TK. Harusnya penyerapan kan nanti lebih bagus. 7.15 sampai ngawal bukan. Nah, tapi bagusnya nggak bisa datang sebelum jam 8. Nah, lebih-lebih berarti harus segera ada di sana antara Mbak Najwa sama Mbak Ida dan Jan. Ini 5 menit lagi, untuk nanti berantem. Penyimpangan di kalangan elit. Nah itu, waduh. Orang biasa bermaksiat nggak ada pengaruh besar ya Gusti, tapi pemimpin bermaksiat, waduh, diikuti dulu bahaya, lebih besar pengaruhnya, ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa nasaku fiha fa haqqa 'alaiha al-qawl wa dammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, wa idza aradna an nuhlika, dicelakakan suatu kampung itu, negeri itu, Korea, maka akan kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Orang miskin kan gampang taat, lunaklah hatinya, lembut hatinya. Kalau kasih kemiskinan itu mungkin disitulah Allah menjaganya. Bentar-bentar berdoa. Kalau orang kaya susah, apa yang dia butuhkan nggak ada. Jauh dia dekat-dekat dengan agama ini susah. Ya. Secara psikologi nggak ada yang dia perlukan. Maka di sini kemudian Allah tegaskan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi apa? Mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Tuh, sombonglah dia, durhaka dia itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan. Haqqa 'alaihal qaul wa dammarnaha tadmira, dengan sehancur-hancurnya negeri itu. Makar Allah gak ada yang bisa menghalangi itu kalau Allah sudah ingin hancurkan. Mengerikan, ya. Gak ada artinya kehidupan ini, dunia ini, kekuatan-kekuatan yang ada itu. Kalau Allah sudah ingin hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Damarna tadmira.
Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh alaihissalam telah kami binasakan. Nggak tanggung-tanggung langsung tenggelamkan. Walaupun dia naik ke atas bukit gunung yang paling tinggi, tetap saja tidak selamat. Karena hujan yang turun menenggelamkan seluruh isi bumi semuanya, segunung-gunung pun tenggelam. Maka dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Berarti apa itu? Azab terjadi asbab dosa. Manusia disebut karena di tempatnya salah dan lupa, dan itu potensi dosa. Manusia dari unsur gabungan api dan gabungan cahaya, itu kan, tanah. Ada sifat malaikat, ada sifat iblis. Itu yang kemudian mempengaruhi manusia itu bisa berbuat dosa. Kontinuitas segala bentuk seruan kepada kebatilan, istimrar dakwah al-batil. Yang sesat itu kontinu. Ya, dakwah dalam konteks dakwah dalam bahasa ini, ya, mereka juga berdakwah. Kemungkaran-kemungkaran itu dipromosikan terus. Ya. Gimana surat Asy-Syura terangkan, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayha minat taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang mau berdakwah, antum dikatakan apa? Apa sebutan alim, apa sebutan orang sekarang? Sok suci, sok idealis. Itu terlalu halus, ya. Tidak dikatakan tukang sihir, iya kan? Berarti parah di antum dianggap dukun, iya kan? Kahin. Ada yang dibilang dukun hari ini dalam berdakwah di sekolah, di masyarakat. Tapi gila khotbah Jumat, dukun khotbah, enggak ada, enggak sampai segitu. Bima khotbah, ini dukun baru ini, khotbah, enggak ada. Belum sekeras atau sepedih itu. Tapi Rasulullah dikatakan sudah, ya, sebagai apa? Tukang sihir, sihrun mubin. Ada juga lisairin majnun. Dikatakan apa? Tukang syair yang gila. Orang berdakwah menyampaikan la ilaha illallah dibilangnya apa? Penyair gila. Ya. Di sini Allah terangkan, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Namanya siapa? Ahmad. Salah satu nama Nabi, ya, Muhammad SAW adalah Ahmad. Berikan kabar gembira dengan datangnya Rasul, seorang Rasul yang akan datang sesudahku dengan nama Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan Rasul atau Nabi kita Muhammad itu sebagai tukang sihir yang nyata. Siap-siap jadi, siap-siap resiko dakwah. Di antaranya dianggap tukang sihir, di antaranya dalam ayat lain disebut penyair gila, dan bisa jadi berkembang bentuk-bentuk celaan-celaan yang lain
bagi para dai. Karena itu kita ya bermohon kepada Allah diberikan apa? Kekuatan agar bisa istiqomah terus berdakwah. Kemudian berikutnya, man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qauman zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta? Dusta itu sudah dosa, tambah dusta atas nama Allah, teman lagi, ya. Sedang dia diajak kepada agama Islam, tidak mau. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim, karena terancam tidak mendapat hidayah petunjuk. Ini ada 27 slide, mudah-mudahan cukup. Waktunya nggak cukup ya, secukupnya. Hadirin Allah, kemudian sifat manusia yang ini sering kali lalai dan perlu diingatkan. Ada yang mengatur, menetapkan, mengingatkan 3 kali sudah. Siapa yang mengatur ini? Bangun subuh sekali, besok bangun subuh masih belum bangun, besok belum bangun lagi, sudah 3 kali, sudah bebas. Jadi tanggung jawab di hadapan Allah, apa begitu? Ada yang menetapkan siapa? 3 kali selesai, seorang musyrik aman. Ada yang berani menetapkan setelah 3 kali nggak ada lagi kewajiban? Tidak ada. Kalau begitu Nabi Nuh cukup 3 kali. Kalau 3 kali itu dilakukan sebulan sekali berarti 3 bulan umpamanya. Dilakukan seminggu sekali berarti 3 minggu selesai. Kalau dilakukan sehari sekali 3 hari selesai dakwahnya. Tidak, ternyata Nabi Nuh sampai 900 tahun lebih. Apa itu cuma 3 kali memperingatkannya? Tidak ada. Sifat manusia yang sering kali lalai dan perlu diingatkan. Ghaflatul insan. Ghaflah. Jadi udah kurang baca belum? Dulu waktu kecil itu saya sering di mengkaji kitab. Guru saya punya kitab Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang-orang yang ghaflah, lalai di masjid dekat rumah. Iya. Ini orang manusia juga begitu. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu apa? Kebanyakan dari minal jinni wal ins. Isi neraka itu bahan bakarnya apa? Jin dan manusia. Sebab apa mereka masuk neraka atau menjadi bahan bakar neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu punya hati, ya. Manusia itu tidak gunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Manusia itu punya mata tapi tidak bisa menggunakan matanya itu untuk melihat ayat-ayat kauniyah, kekuasaan Allah. Ya. Dan manusia itu punya kuping, walahum adanun la yasmauna biha. Punya telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Enggak mau ngaji, enggak mau memahami tafsir, enggak mau hadir di majelis ilmu. Ini ayat-ayat Allah sedang diperdengarkan. Kalau sekarang semuanya sudah di YouTube, di-upload, di-share ilmu
Ayat-ayat Allah dibacakan, nggak membuka. Yang dibuka yang lucu-lucu. Video pendek yang unik-unik, tidak membuka ilmu, tidak membuka peringatan Allah, tidak mau mendengar nasihat-nasihat. Sama berarti itu. Mengapa harus berdakwah di dunia maya, di internet, medsos? Karena itu yang dipegang oleh generasi muda, dan kebanyakan manusia tua pun juga gaya-gaya muda berada di situ. Umat itu harus di segmen itu juga berarti perlu didakwahi, karena berada di situ, nggak berada di masjid, nggak berada di kampus. Belum tentu kampus itu kan absen misalnya, belum tentu. Jadi adanya di medsos. Maka ambil bagian juga dakwah di medsos supaya terdengar, supaya diperdengarkan ayat-ayat Allah, supaya mereka mendengar ayat-ayat Allah. Maka apabila tiga tadi tidak berfungsi, hati, mata, kuping, ini cara untuk belajar juga, di antara metode belajar. Nggak akan ketemu orang barat bagaimana memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam hati. Nggak ada, mereka percaya ada hati. Mereka percaya banyak indera, ya mata, ya kuping, percaya mereka. Baru ilmu bisa masuk. Itu orang barat begitu. Nah, celakanya apa? Allah tetapkan di sini, mereka itu ulaika kal an'ami balhum adol, ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang tidak mau menggunakan akal, menggunakan hati, menggunakan mata, menggunakan telinganya untuk merespon ya ayat-ayat Allah, mereka dikategorikan seperti ternak. Apa kerjaan ternak? Derajat hewani, bahimi, kerjanya cuma makan, tidur, berkembang biak. Udah begitu, beranak. Ya kan? Lihat ayam, bangun tidur, cari makan, siang berkembang biak, bertelur, malam tidur. Maka hidup kita jangan kalah dengan ayam. Derajat hewani harus kita rubah. Ya. Orang itu beribadah, orang itu berjuang. Kalau bekerja sudah paham? Pasti orang butuh apa? Uang. Ya. Nah, dalam Islam bekerjanya juga bisa bernilai ibadah. Ya. Dakwah sebagai kewajiban syar'i, apa maksudnya? Artinya dakwah itu menjadi kewajiban yang harus diteruskan, tongkat estafet dakwah sambung menyambung. Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama sampai kepada guru-guru yang ada di kita ini. Gak ada putusnya. Kalau putus, beliau tidak berdakwah, kita tidak menerima Islam. Kita tidak bisa memeluk nikmatnya iman, nggak bisa. Dan nggak ada dakwah. Pertanyaan yang masih dalam kandungan janin-janin ini siapa yang akan menyampaikan dakwah kepada mereka, yang menyampaikan la ilaha illallah kepada generasi berikutnya. Kalau dakwah tidak diteruskan, karena itu maka wajib terus meneruskan dakwah. Nas-nas syar'i tentang kewajiban dakwah. Ini tadi. Ya. Bisa, bukan berarti harus jadi dai full, boleh. Ya, ahli sains, ahli matematika, ahli teknik, ahli IT, ahli apa? Bisnis, entrepreneur, ahli apa lagi? Terserahlah. Bisa dai plus ahli-ahli itu bisa. Yang khawatir, yang pertama harus menjadi dai dulu, tambahannya silakan. Tapi bisa, dagang bisa, guru ya, apalagi memang isinya sama dengan dakwah.
Sirghatul amri. Sirghatul amri, bentuk-bentuk perintah. Ini dapat nih santri. Yang susah ngapalin 30 juz, Abi mulai perintahkan nanti semester genap ada kewajiban, ayat-ayat hukum, ayat-ayat dakwah, ayat-ayat tarbiyah. Silakan ubah Bu Jebri bagaimana yang tidak kuat, ya, terus yang tidak kuat 30 juz boleh. Nanti kita tambahkan mata pelajaran menghafal, ya, kebutuhannya untuk dakwah, ya, ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang pendidikan, ya, termasuk juga hadis tematik, ya, tarbawi. Nah, ini supaya apa? Itulah yang kemudian memang umat terus butuhkan, ayat tauhid, al-ikhlas misalnya, al-kafirun, itu sudah apa, tapi coba dikemas supaya bisa lebih mendakwahkan. Ya, Raihan, paham ya? Paham ya? Kalau 30 juz berat, ya, ayat-ayat tentang hukum, ya. Ini diantaranya ayat-ayat perintah dakwah. Jib, apa Jib? Surat An-Nahl ayat 125. Jadi ini tasmi ayat dakwah gitu. Ya kan? Tasmi ayat hukum, tasmi ayat pendidikan, tarbiyah. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tafsir Abi Jabri. Kalau judul ditolak lagi coba dibahas tuh. Hikmah. Hikmah itu apa? Kemarin surat Luqman hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Hikmah itu kalau Ustaz Adian jelaskan, orang tua yang mendapat hikmah itu belum tentu orang tua yang profesor bidang pendidikan. Belum tentu anaknya sukses, mendidik anaknya sukses, belum tentu. Sukses di sini tentu utamanya perspektif adab akhlak mulia, akidahnya lurus, ibadahnya sahih. Itu suksesnya yang pertama menurut kita. Berikutnya urusan dunianya, ya. Belum ada jaminan dokter pendidikan Islam anaknya pasti dididik dengan berhasil mendidik anaknya. Maka kita jumpai kadang orang menjadi berhasil tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi, ternyata Allah memberikan hikmah kepada dia untuk mendidik anaknya. Bagaimana caranya? Ini ke dalam dakwah. Gimana caranya santri yang malas jadi semangat gitu? Santri yang nggak mau sekolah jadi sekolah. Hikmah sebagai guru, sebagai ustaz. Bagaimana caranya? Wal mau'izatil hasanah, dan apa? Nasihat. Ya, mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbantah-bantahan itu, jidal, berdebat. Biar tambahannya itu dengan cara yang baik. Kenapa ini? Tidur bangun. Tidur ya? Tidur bangun. Kemudian apa? Inna rabbana huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu yang paling tahu, ya. Nah, ini kalau sudah kita dakwai dengan segala cara, terutama cara-cara yang baik, yang dibenarkan, metode dakwah, metode mengajar, belum berhasil, sungguhnya apa? Kita sadar hak kuasa Allah. Rabbmu lah yang lebih mengetahui siapa yang bahkan disesatkan Allah. Ngeri. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu. Santri. Jadi ada loh hadis yang menjelaskan Allah itu menyesatin kita ini. Jadi nggak semuanya Allah kemudian memberi hidayah, belum tentu. Ternyata juga Allah bisa sesatkan. Sekaligus kalau kita sudah dakwai orang kok nggak berubah-berubah, ya karena Allah bisa berkuasa menyesatkan orang yang kita dakwai itu belum berubah segala cara. Jumlah mengingatkannya sudah lebih dari mungkin ratusan kali, tetap nggak bergeming, tetap maksiat. Bisa jadi Allah memang sesatkan dia. Maka yang paling pantas, ya, diminta itu apa? Allahumma ini as'aluka huda, ya, wattuqa wal afafa wal ghina. Itu di antaranya.
yang terus selalu diminta ditambah, Rabbi zidni ilma. Karena Allah bisa hentikan hidayah itu. Hidayah itu bisa berhenti. Ya, banyaknya orang yang mantan ustadz misalnya, mantan alim, ya, mantan hijaber, melepas lagi jilbabnya. Semua sangat mungkin. Maka ketika Allah sesatkan, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi dia petunjuk. Maka guru robbaniyun, menjadi guru yang bersandar kepada Allah. Segala aktivitas dakwah mengajarnya, ya, sebelum mulai bersandar kepada Allah. Orang tua bersandar kepada Allah. Ya Allah, anakku mau saya sekolahkan di mana? Karena saya tidak bisa mengajarnya di siang hari. Saya bekerja, ya Allah, ya. Sore hari saya mau mengajarkan yang saya bisa. Berilah hidayah, terus bersandar, ya. Berilah pemahaman yang benar, tunjukilah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu bentuk-bentuk, ya, pengakuan kesadaran seorang orang tua, orang guru, ya, kepada Allah, bersandar terus. Kemudian dia mengalami kesulitan dalam mengajar. Santri saya kok ribut, anak saya bandel Ustaz, sudah diomongin susah. Begitu pula saat seperti itu bersandar lagi kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini supaya santri atas nama ini diam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam hatinya begitu. Tolonglah dari kezaliman. Nah, gitu. Ini sudah dicoret-coret tembok, digambar-gambar anak-anak, ya Allah tolonglah. Lisannya selalu berkata buruk, mempengaruhi teman yang lain, tolong ya Allah. Kalau main olahraga, jorokin orang, tangannya bisa patah, ya Allah, tolong ya Allah. Dalam mengajar begitu juga. Apalagi setelahnya, ya, setelahnya ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh santri, ya Allah, semoga menjadi amal, menjadi ilmu yang nafi, tidak hanya sekedar tumpukan-tumpukan pengetahuan yang tidak memberikan makna, tidak berfaedah, yang memberikan manfaat. Alhamdulillah. Berikutnya, baik ini. Santri harus hafal. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, semuanya harus hafal. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada apa? Yad'una ilal khair, berdakwah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, terus menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Ini termasuk menjadi ruh, ya, lembaga pendidikan itu lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Bagi masjid, ya, rumah Allah, isinya di situ. Kalau ada penyimpangan, ya, ikhtilat, ya, mahasiswa-mahasiswi sholat di masjid takwa ini, rupanya pacaran, ya, udah pernah itu kan? Udah pernah itu pacaran, ya, sholat di masjid kita, usir, tanya KTP nikahnya apa, buku nikahnya ada nggak, ngapain? Nanti itu pacaran syariah apa di masjid. Kita coba itu. Nah, Bijabri nggak tahu nih. Kan sudah banyak videonya. Berzina di kamar mandi masjid kan? Berzina di lantai berapa masjid itu banyak. Jadi itu, soalnya berduaan, dicek, marbotnya tidur di kamar, ternyata ada tamu kayak begitu. Kemudian berikutnya, nah ini berat ya. Sar'alakum minad dini ma wasabihi Nuhan walladzini auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Mana anak-anaknya anak Abu Jabri, kasihkan nama yang menegakkan agama. Muqimuddin, ya kan, Aqimuddin.
Yahudi cahaya yang mau menyebarkan maknanya. Boleh itu. Ya, Allah telah mensyariatkan kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Allah berwasiat kepada Nabi Nuh. Apa isinya? Wawasaina bihi Ibrahim. Kemudian telah kami wahyukan kepadamu apa yang telah kami wasiatkan pula kepada Nabi Ibrahim. Berarti sama itu. Turun temurun dari nabi ke nabi itu. Kemudian Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin. Gak ada yang lain. Tegakkanlah agama. Gak ada urusannya. Pertahankan perusahaan. Ya. Pertahankan apa? Kebon. Nah, disuruhnya tegakkan agama. Lanjutkan dakwahnya. Di situ kemudian Allah ingatkan, wala tatafarraqu fi, jangan bercerai-berai. Susah kalau udah ngurusin dakwah ini, hati-hatinya itu mudah sekali apa? Berselisih. Sampai doanya apa itu? Supaya dihilangkan dari ghil. Ghil lil ladzina amanu kan? Ghil rasa benci yang berlebihan ya, apa? Rasa dengki yang berlebihan. Ghil di antara orang-orang yang beriman. Apa dikira ustaz itu musuhnya bukan ustaz juga? Sama lah ustaz, musuhnya ustaz juga. Nggak cocok dengan apanya dijelek-jelekkan. Kemarin saya cukur itu ada ceramah di radio, pemilik yang nyukur itu bilang, ini ustaz ini, yang ini alhamdulillah nggak membuat perpecahan gitu. Ada yang dulu ceramahnya diganti dari radio ini karena ustaznya selalu mengajak apa? Melarang umatnya untuk jangan ke ustadz begini-begini. Akhirnya apa? Perpecahan gitu. Jadi begitu bisa. Apa ini persaingan jamaah itu juga bisa terjadi begini. Kalau kepala sekolah persaingan ini sekolah ya. Sekolahnya di sini gitu. Jangan di sana, sekolah di sana jelek begini. Terus jadi apa? Black campaign apa? Kampanye hitam atau menjelek-jelekkan. Padahal sama-sama sekolah tujuannya kalau sekolahnya benar sama-sama amal ma'ruf nahi munkar. Ada nggak kepala sekolah yang kebebanan santrinya turun? Jadi kalau banyak mau ngapa? Kalau sedikit mau ngapa? Turun malu. Dakwahnya kalau mencari pujian orang dengan terus naik atau apa? Sangat mungkin terjadi apa naik tuh? Turun. Contohnya Nabi dia cuma berapa biji? Biasa. Jadi nggak soal, yang penting terus berbuat, nggak jadi masalah dulu. Jelas jadi anak. Mana sih? Apa yang diwasiatkan para nabi itu? Turun temurun. Perintahnya apa? Menegakkan agama, berdakwah, an aqimu di balatan farraqu kabur ala musyrikin matad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada agama orang-orang yang kembali hijrah tobat. Jadi kalau keberhasilan, kesuksesan memimpin atau apapun berhenti pada dirinya, keliru. Wong itu Allah yang bantu, ya. Balik-balik semuanya memang Allah yang menghendaki menarik orang itu mau hijrah. Nggak ada yang menggerakkan hati Allah. Manusia pada batas wilayah menyampaikan, menjelaskan, ya, pengetahuan. Tapi yang sampai menjadi keimanan dan mau mengikuti tentu Allah yang kuasa. Kemudian bentuk kalimat berita, ya, tapi mengandung tuntutan. Siratul khair, kuntum khairat ummatin ukhrijat. Beritanya itu, kamu, antum semuanya kata Allah, umat terbaik. Tapi nggak berhenti di situ. Umat terbaiknya kalau apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Baik-baik khairul bariyahnya apa? Kalau ta'muruna bil
ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu. Jadi ya kalau sudah mencegah kemungkaran ini ya memang harus dibahas dulu kaidahnya bagaimana menghilangkan kemungkaran itu. Ya, ada hadis secara khusus itu. Ya. Wa tu'minuna billah walau amanu ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka faktanya ada yang beriman, tapi kebanyakan dari orang-orang mereka itu fasik ahli kitab. Tukang berbuat dosa. Kalau kemudian diikuti, kata Nabi, umatku akan mengikuti apa? Sejengkal lebih sejengkal, sehasta lebih sehasta, bahkan sampai orang-orang itu masuk ke dalam lubang biawak ya, tetap akan diikuti. Ya, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Orang Islam ini mengekor, membebek, mengikuti. Kita ini mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Jengkal lebih jengkal. Di situ mereka berbuat fasik, akhirnya diikuti. Berikutnya surah Yusuf. Para santri, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Terang benderang, inilah jalanku dan aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah, ilallah. Jadi dakwahnya bukan ila partai hizbiyah, bukan. Ilallah. Dakwahnya bukan kepada yayasannya, bukan. Ilallah. Maka boleh mengaji di berbagai pengajian, tidak dikooptasi, dilarang, hanya di sini yang benar. Enggak gitu. Sangat mungkin ya di tempat lain banyak ilmu juga yang disampaikan. Jadi ad'u ilallah, menyeru kepada jalan Allah, ilmu ini, agama ini, bukan kepada golongan. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin. Ya. Aku dan orang-orang yang mengikuti, aku mengajak kamu kepada Allah dan dengan basirah. Basirah ini tafsirnya apa sih? Basirah ini bil ilmi. Dengan ilmu, maka orang yang tidak punya ilmu tidak mungkin bisa berdakwah. Syaratnya harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian berikutnya Mas Santi, Rehan, Desa, biarin, Desa sini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman wal mu'minat dan perempuan yang beriman, sebagian mereka adalah menjadi penolong dari sebagian yang lain. Apa itu? Kalau mereka apa? Menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuna zakat, membayar zakat, wa yuti'una Allah, dan mentaati Allah dan Rasul. Maka mereka itu sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang diberi rahmat. Tuh, kita itu dalam kajian akidah masuk surga karena pahala apa karena apa? Karena rahmat. Pahala kita nggak pasti. Banyak amal itu rusak karena riya, karena apa? Ujub, karena takabur, ya. Dan tidak jaminan, ya. Kalau kita masuk surga ini mengharapkan rahmat, mengharapkan pahala.
Akan tetapi kita bisa masuk surga itu yang pasti karena Allah memberikan rahmat. Karena itu ini. Berarti apa? Kalau ingin mendapat rahmat, ya berdakwah. Gitu. Kalau ingin mendapatkan rahmat, amar ma'ruf nahi munkar. Angel ya. Tukang rukyah tidak disangkat tuh bapaknya, Mbak Indah itu. Sama dukun, ya ganggu kerjaan dukun. Sulap merah aja bisa dilaporin polisi, ganggu dukun nggak laku kan? Nah itu rukyah apalagi ambil keris, ya dirazia, ambil jimat, bisa disantet, ya bisa disihir sampai meninggal itu ya targetnya. Kemudian Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi alhamdulillah para santri waktunya masih cukup atau tidak ini? Subhatul tergib waman ahsanu lain jawab santri. Coba kalau punya motor waman ahsanu kaulan mimman da'a Allah. Gak ada orang yang lebih baik omongannya selain orang yang berdakwah. Yang suka ngobrol, ya kalau isinya dakwah, fardiyah jadilah itu barang. Nasihati, ya kan? Konseling. Diarahkan yang memang podium, ya Raihan Raja Panggung, orator Soekarno misalnya, kan? Silakan dilatih ya. Jangan jadi jamaah rasan-rasan cerewet ngomongin. Cerewet dalam konteks dakwah memang iya disuruh. Jadi jangan kemudian katanya Nabi disuruh apa? Diam. Madro'a apa namanya? Siapa yang beriman, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, wal yaqul khairan aw liyasmut. Enggak dalam konteks itu. Kalau dalam menyampaikan kebenaran disuruh ngomong. Suruh diam itu kalau omongan mubazir enggak guna. Omongan pun bisa gini juga. Kalau nyanyi-nyanyi ada gunanya enggak itu? Enggak ada juga. Nyanyi solo song, aduh. Lagu apa lagi terus? Enggak ada gunanya itu, dihisap nanti lisannya itu. Mending diam pas begitu. Pas suruh nulis gak nulis malah ngobrol. Nah itu mending diam yang begitu. Tapi pas disuruh berdakwah, Abigail menyuruh apa video ini? Pidato bahasa Inggris. Ya isinya dakwah itu diinggriskan saja. Ya biar bisa dakwah di negeri barat atau di orang barat. Di isi khotbah Jumat yang dihafalin itu ditranslate ke bahasa Inggris, itu diapalkan, didakwahkan, divideokan untuk dilatih. Yang ini harusnya dibawa. Berarti mau kalau bahas ini ngomong siapa guru TK-nya? Malah guru kita. Yang paling gawat. Bagusan mana? Ngomongin IPA sama matematika? Bagus mana dua itu? Isinya, omongannya, obrolannya, pembahasannya, sama-sama ilmu umum ya. Tapi kemarin Mbak Ayu udah bilang, bagus mana dengan ngomongkan akidah. Nah ternyata Allah tetapkannya begitu. Yang lebih bagus bisa ngomong akidah, bisa ngomong sains. Wah itu ulama dan intelektual. Iya. Itu. Kalau orang-orang tidak mampu mereka kan nggak pernah merasain menjadi orang yang kayak saya ini pas-pasan nih. Mikirin satu pelajaran agama ini nggak paham. Sampai ngapalin ayat itu setengah mati. Tak kuat gitu. Kalau orang cerdas, misalnya disebutkan Prof. Habibie, ya, itu kalau mau belajar tafsir atau sakadian itu gak lama itu jadi mufasir karena ilmunya kecerdasannya sangat tinggi. Tapi beliau mendalaminya ya, teknologi. Nah, itu yang saya maksud ya. Kalau ada orang-orang yang cerdas mau ya menguasai agama dan sangat mungkin dia tetap juga bisa menguasai bidang fardu kifayahnya, sangat mungkin karena mampu gitu. Ya kalau guru punya hikmah, yang namanya santri ini keterbatasan pemahaman intelijensinya, satu pelajaran ini aja diulang-ulang nggak paham, disuruh ngapalin tasrif, disuruh ngapalin yang lain menjadi mabuk istilahnya, ya kan? Ngapalin Pancasila yang hafal-hafal tabel-tabel yang lain, begitu.
Kalau agama semuanya begitu, yang mau jadi ustadz kan nggak memenuhi syarat. Mas yang disampaikan sekalian, syarat yang paling berat itu menjadi guru. Dia harus cerdas modalnya itu. Pokoknya itu guru itu yang profesi yang paling sulit untuk diisi. Dan sekarang paling gampang mau daftar jadi guru. Ya. Baik, ini santri, ini Asraf, omongan yang perbincangan yang paling baik apa? Berdakwah. Tulis itu. Apa ini? Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Enggak ada omongan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Majelisnya berarti majelis omongan itu omongan dakwah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min alfat humrun na'am. Ini onta merah itu sekarang itu alfat atau apa Mbak Ayu, yang mobil paling Ferrari atau mobil apa yang mahal itu? Kalau ada santri yang berhijrah, beramal soleh lantaran dakwah kita, wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan, satu aja baca banyak. Demi Allah, sungguh Allah memberikan hidayah kepada satu orang lantaran dakwah antum, maka apa? Kamu lebih baik daripada mendapatkan apa? Tunggangan yang paling mewah atau onta merah itu bentuk kendaraan yang paling bagus saat itu. Atau dimaknai juga daripada dunia dan seisinya ini. Wah, udah. Jadi kita ini mau hidup di akhirat, ya, di sana. Ya. Wallahi bi ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sifatul tarhib, bentuk kalimat peringatan. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau khutbah itu, coba khutbahnya temanya nih santri. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tadi sudah kami sebut syadidul iqab. Ancaman peringatan dari Allah, dan peliharalah dirimu. Wattaqu fitnah, dari fitnah. La tusibanal ladzina zalamu minkum. Fitnah itu gak hanya menerima orang-orang khusus, tapi menimpa semuanya, tidak hanya orang-orang zalim saja. Orang yang baik pun juga terkena fitnah. Dan ketahuilah bahwa Allah amat sangat syadid, amat sangat keras siksanya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyam asa alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmizi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Tuhan yang diriku, demi Allah yang diriku ada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, atau jika tidak ya Allah, atau jika tidak, Allah akan mengirimkan hukuman ya Allah atas kalian karena itu. Kemudian kalian berdoa, ini penyebab doa pecen, doa tidak makbul. Kemudian kalian berdoa sedang Allah tidak mau, santri. Kalau antum berdoa pengen pinter, pengen apa rezekinya orang tua lancar, kok nggak dikabulkan? Cek. Antum memperingatkan teman-teman antum yang kencing sembarangan tidak disiram, yang memakai sendal orang lain, sampai sendal Nabi dipakai, bingung Nabi, mana sendal Nabi? Itu termasuk menegakkan kebenaran itu, mencegah kemungkaran. Kalau ada yang aneh-aneh, ya merusak fasilitas pondok, antum biarkan itu. Jangan itu, santri, doa antum tidak terkabul.
Lebih luas lagi orang tua, guru, ya, kok tidak berhasil mendidik? Jangan-jangan kita ini bukan berdakwah, ya. Kita ini jauh dari kategori dai atau daiyah. Niatan hatinya apa? Sehingga apa? Tidak melaksanakan nahi mungkar, sehingga tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya apa? Doa-doa kita tidak terkabul. Jadi alhamdulillah, cuma selesai ya, sifatul tamsil. Artinya saja dari Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang teguh menjaga larangan Allah dan orang-orang yang melanggar larangan Allah seperti sekelompok tadi, orang yang berundi berebut kesempatan naik perahu tadi, maka sebagian dari mereka mendapatkan ke tempat bagian atas, sebagian lagi tempat bagian bawah. Para penumpang yang berada di bawah, kalau memerlukan air tadi sudah dibahas, harus melewati ke atas, dan tidak boleh orang yang di bawah itu melubangi. Seandainya kami melubangi tempat duduk kami satu lubang saja, maka kami tidak usah lagi mengganggu para penumpang di atas. Maka apabila para penumpang lainnya mencegah dengan mereka dari upaya melubangi kapal, niscaya selamat seluruh penumpang kapal. Apabila penumpang lainnya membiarkan mereka dengan apa saja yang mereka kehendaki, niscaya hancurlah seluruh penumpang kapal. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru lagi. Terus sih. Ini